Saya tahu pasti banyak banget yang komplain bahwa Infinix Zero Ultra ini mahal. Saya Dediko, ini adalah Infinix Zero Ultra dan di video kali ini saya akan review apa adanya mengenai Infinix Zero Ultra ini. Terutama untuk poin kenapa Infinix Zero Ultra ini mahal. Pertama-tama ketika kita berbicara mahal sudah pasti ada yang lebih murah. Makanya kita bisa bilang produk ini lebih mahal. Itu kalau teman-teman lihat dari chipsetnya. Infinix Zero Ultra ini dia pakai MediaTek 920, chipset yang sama yang dipakai di Realme 9 Pro Plus. Yang harga barunya mulai dari 4,5 juta rupiah. Teman-teman harus kasih tanda kutip guys ya. 8128, sedangkan ini kan dia 8256. Sedangkan di Realme 9 Pro Plus itu 825 itu harganya di 5,5 juta rupiah. Berarti selisihnya juga masih lebih mahal mencapai hampir 1 juta rupiah. Kalau kita compare dengan Redmi 9 Pro Plus ya, yang jadi poin mahal dari Infinix Zero Ultra ini ya pertama dari layarnya. Layar 3D Curve-nya ini udah sesuatu hal yang mewah di sebuah handphone Android. Karena rata-rata sampai saat ini handphone Android yang flagship itu pasti pakainya layarnya 3D Curve. Teman-teman bisa lihat kayak Samsung S22 Ultra, Oppo Find X5 Pro, Vivo X80, X80 Pro, itu rata-rata pasti layarnya 3D Curve. Karena sejatinya layar 3D Curve itu ada di handphone flagship. Tapi sebenarnya ketika saya kulik-kulik, ada satu loh guys, yang harganya cuma 5,5 juta tapi layar sudah 3D Curve, tapi sayangnya tidak ada Google-nya, yaitu Huawei Nova 9. Harga barunya saat ini sudah menyentuh 5,5 juta rupiah. Dia sudah pakai chipset yang lebih bagus juga, Snapdragon 778G. Huawei loh guys. Tapi sayangnya tidak ada Google-nya, tidak bisa pasang Google Play Store dan lain-lain. Makanya tidak bisa compare. Makanya yang bisa di-compare dengan ini ada Realme 9 Pro Plus yang pakai chipset yang sama. Tetapi di Infinix Zero Ultra ini dia layar sudah 3D Curve, terus fast chargingnya 180 watt. Teman-teman harus ketahui bahwa teknologi fast charging memang mahal guys. Teman-teman silakan search kepala charger yang sudah 100 watt itu harganya berapa. Rata-rata bisa tembus melebihi 500.000 rupiah. Dan ini 180 watt. Include di dalam box pembelian loh. Mungkin teman-teman pasti bilang saya bela Infinix, tapi memang kenyataannya kayak gitu guys. Dia layar 3D Curve dan fast charging 180 watt. Saya rasa dua hal itu sudah bisa menutup selisih perbedaan harga yang mencapai 1 juta rupiah dengan Realme 9 Pro Plus. Memang tidak bisa dikatakan kalau secara software, saya harus akui bahwa Realme 9 Pro Plus itu juga jauh lebih bagus dari update softwarenya, dari kualitas kameranya. Realme 9 Pro Plus masih sangat bagus. Karena saya sudah pakai Infinix Zero Ultra ini sekitar ya mau 1 minggu ini. Dan untuk kualitas kameranya kalau buat foto-foto ini sudah terhitung bagus. Tapi di rank harga 6 jutaan sih ya 6 jutaan ya kualitas foto ya. Itu memang nggak perfect banget, tapi ya kita masih bisa kompromi sih. Tapi kalau teman-teman yang tipenya yang cerewet banget ya pasti tidak bisa kompromi karena 6 jutaan. Teman-teman pasti pengen kameranya bagus. Kalau kita compare dengan Realme 9 Pro Plus ya mungkin saya masih pegang Realme 9 Pro Plus guys. Dia sudah pakai sensor yang memang megapikselnya kecil, 50 megapiksel, ini 200 megapiksel, tapi kameranya itu kualitas fotonya bisa bersaing lah. Cuman yang agak kurang bisa bersaing di Infinix Zero Ultra ini ketika dibanding dengan handphone lain, apalagi dengan Realme 9 Pro Plus, yaitu perekaman videonya. Menurut saya ini perekaman videonya bener-bener kurang banget. Stabilizernya cuma jalan di 1080 30 fps. Ini benar-benar harus Infinix perbaiki banget. Perekaman videonya itu harus benar-benar diperbaiki banget. Dan kalau teman pengen stabil, teman-teman tinggal nyalakan tuh stabilizernya, dan kalau udah nyala dia kayak gini. Ini sampel perekaman Full HD 60 fps menggunakan kamera depan. Kita pakai dia goyang banget nih sih. Tapi jarang-jarang sih 60 fps ya. Tapi untungnya bisa dinyalain sih untuk stabilizernya. Kalau dinyalain dia kayak gini. Tapi 30 fps, tapi nggak apa-apa sih, yang penting nyala sih ya. Dan kalau warna, kalau saya sih ini bagus, naturalnya dapet guys.
Tuh ya, dynamic range. Nih. Oh, ini belakang kalau terlalu terang dia nggak dapet. Ini saya pakai fitur bokeh enable effect ya. Jadi ada dia bokeh enable effect. Cuman cuma sampai 180 30 fps. Tapi belakangnya jadi blur semua tuh guys ya. Tuh. Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps menggunakan Infinix Zero Ultra. Ini sudah malam hari dan di sini juga lampu sih agak jarang guys ya. Dan menurut saya ini sudah cukup lumayan terang. Kalau goyang ya memang dari situnya goyang ya. Ini adalah sampel perekaman Full HD 30 fps menggunakan kamera depan. Dan penasaran dia oke apa enggak gitu. By the way, ini di sini juga lampu kan lampu dari itu doang tuh. Dan di sininya itu nggak ada lampunya guys. Lalu untuk foto malam harinya juga nggak wow banget. Hitungannya sih kurang sih. Tapi yang oke sih ya paling foto pas siang harinya aja. Itu yang jadi poin plus. Lalu di sini jadi poin lebih adalah fast charging 180 wattnya itu benar-benar real banget. Saya tes 14 menit full dari 1% loh. Dari 1% loh sampai 100% itu 14 menit full. Itu sudah keren banget. Cuman ya kayaknya orang-orang kita, orang-orang Indo sini masih belum mungkin nggak terlalu mementingkan ya fast charging ya kan ya. Sampai 180 watt. Tapi ya berhubung Infinix ada teknologi ini ya mereka terapkan di Infinix Zero Ultra ini. Cuman ya orang-orang Indo saja yang mungkin menganggap bahwa fast charging itu tidak sesuatu hal yang wow banget. Karena tipe orang Indonesia setahu saya itu lebih mementingkan chipset. Ketika orang komplain ini kan 6 jutaan kok 920 ya kan. Jadi memang harus diakui bahwa orang-orang kita Indonesia ini itu sangat mementingkan chipset. Jadi untuk semua brand-brand yang ada di Indonesia ini, brand-brand harus mengutamakan chipset ya. Tapi kadang ada yang banyak maunya juga gitu. Pengen chipsetnya bagus, kenceng, displaynya AMOLED yang bagus 120 Hz, baterainya badak, desainnya mewah, terus pengennya murah. Nah, capek juga ya kan ya. Jadi memang mungkin kalau teman-teman yang merasa ini mahal ya, berarti mungkin target pasarnya bukan buat kalian gitu. Jadi ini mungkin target pasarnya buat yang cinta handphone cantik. Karena memang ada tipe-tipe orang yang seperti itu, yang suka dengan desain handphone cantik yang mewah. Karena di rank harga 6 jutaan ini tidak ada sih ya. Paling Huawei Nova 9 yang saya bilang tadi, cuman tidak ada Google-nya. Selain itu tidak ada lagi di rank harga 6 jutaan mendapatkan layar 3D curve. Jadi memang sesuaikan dengan kebutuhan sih ujung-ujungnya ya. Kalau teman-teman pengen handphone yang tidak ada kompromi, beli flagship S2022 Ultra, Find X5 Pro, Vivo X80 Pro. Nah, teman-teman silakan beli itu. Tidak ada kompromi, semua serba bagus, kenceng, kamera bagus, display bagus, desain bagus. Nah, silakan teman-teman beli itu. Tapi harganya belasan juta ya. Jadi kita ambil kesimpulan, poin lebih dari Infinix Zero Ultra ini ya pertama 3D curve-nya itu sesuatu yang mahal guys. Display 3D curve itu sesuatu hal yang mahal. Ama fast chargingnya 180 watt itu juga mahal teknologinya. Ama kamera yang harusnya menjadi sesuatu yang wow banget tapi menjadi PR banget buat Infinix. Karena memang kalau untuk hasil foto ini sudah terbilang bagus. Makanya saya sempat bilang ini sudah the next level ketika hasil fotonya. Tetapi perekaman videonya itu sorry banget. Itu benar-benar menurut saya kurang banget. Harus upgrade total untuk perekaman video yang ada Infinix Zero Ultra ini. Kalau untuk XOS, kita harus akui bahwa sekarang sudah makin cakep banget XOS 12 ini. Cuman PR-nya paling ya untuk tipe-tipe sebelumnya mungkin Infinix bisa ya kasih lah gitu ya. Infinix Note series atau Zero series kasihlah ke XOS 12. Kalau tidak upgrade Android juga mungkin nggak apa-apa sih ya. Rakyat kita mungkin masih bisa nerima. Yang penting mungkin bisa dapat ke XOS 12 sih. By the way, segini saja pendapat saya terhadap Infinix Zero Ultra ini. Kenapa dia bisa mahal.
Dan semoga saja teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dari video ini, dari video review singkat ini. Karena ini juga unit pinjaman, jadi tidak bisa lama, cuma semingguan lebih sampai 2 minggu. Jadi review juga ngebut, tapi ya yang saya rasakan kayak gitu guys. Dan itu juga nggak bakal bisa beda jauh lah jika dibandingkan dengan review lain. Karena memang kayak gini handphonenya guys ya menurut saya. By the way, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam handphone cantik.